Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan nikmat, berikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat. Salah satunya itulah sebagai seorang thalabul ilmi. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabiuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau kita masih mendapatkan dan bisa merasakan nikmatnya, indahnya Islam seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya Syofri Oza, NIM 2114020128, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tafsiran ayat ke-6, yaitu Quran surah At-Taubah ayat ke-60 dan 103. Sebelum bahas tafsirannya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatun minallahi wallahu alimun hakim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minas sahilin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum melanjutkan ke tafsirannya, marilah kita bahas makna kata demi kata dalam surah At-Taubah ayat 60 dan 103 ini. Yang pertama itu innamas shadaqah. Sungguhnya sedekah atau zakat itu lil fuqara'i, yang diberikan kepada fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina, dan pengurus zakat, alaiha wal mu'allafati qulubahum, dan para mu'allaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, dan untuk memerdekakan budak, wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillahi, dan orang untuk jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Faridah, sebagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan. Minallahi wallahu alimun hakim, yang diwajibkan Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, pada ayat ini sesungguhnya zakat yang diberikan kepada orang-orang fakir, yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka, maka haruslah kita sebagai orang yang mampu, yang diberikan rezeki oleh
lebih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita memberikan sedekah atau zakat kita itu kepada asnaf yang 8, salah satunya yaitu ialah al-fuqara, yaitu fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin, yaitu mereka yang sama sekali tidak menemukan apa yang dapat mencukupi mereka. Yang ketiga itu pengurus zakat, yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya. Dan para mu'alaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam, atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau supaya mau masuk Islam orang-orang yang semisal dengannya, atau supaya mereka melindungi kaum muslimin. Mu'alaf itu bermacam-macam jenisnya. Menurut pandangan Imam Syafi'i, jenis mu'alaf yang pertama dan yang terakhir pada masa sekarang atau zamannya Imam Syafi'i itu tidak berhak lagi mendapatkan bagiannya karena Islam telah kuat. Berbeda dengan dua jenis mu'alaf yang lainnya, maka keduanya masih berhak untuk diberi bagian. Demikianlah menurut pendapat yang sahih. Dan untuk memerdekakan budak-budak, yakni para hamba sahaya yang berstatus mukattab, dan wal gharimi, dan orang-orang yang berutang. Orang-orang yang mempunyai utang dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat atau untuk mereka telah bertobat dari maksiat, hanya mereka tidak memiliki atau untuk melunasi utangnya, atau diberikan kepada orang-orang yang sedang bersengketa demi untuk mendamaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Wa fi sabilillahi, dan untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Selanjutnya itu wabni sabil, yaitu orang-orang sedang dalam perjalanan, yaitu orang-orang yang kehabisan bekalnya. Faridah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Lafaz faridatun dinasabkan oleh fi'il yang berkeberadaannya diperkirakan. Minallahi wallahu alimun hakim. Dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana dalam penciptaannya. Nah, dalam ayat 60 ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedekah, memberikan zakat kita kepada asnaf yang 8 atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, wal amilina, orang-orang yang dibujuk hatinya, mu'alaf, orang yang mengurusi zakat, orang memerdekakan budak, wa fi sabilillah, dalam perjalanan, dan orang-orang dalam perjalanan. Itu sebagai suatu kewajiban bagi kita dari Allah, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dalam surah atau ayat 103 yang mana artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu bisa dipahami. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kembali kita bahas yaitu makna kata demi kata dalam surah atau ayat 103 ini, yaitu yang pertama khus, ambillah, min, dari amwalihim, harta mereka, sedekatan, untuk dizakatkan atau disedekahkan, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, yang dapat membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, biha, darinya, wasalla, dan doakanlah alaihim, dan doakanlah atas mereka. Inna salawatuka, sesungguhnya doamu itu sekanu ketentraman jiwa, lahum, baginya. Allahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu akan membersihkan dan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya. Wassalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salawatuka sakan, sesungguhnya doa kamu menjadi ketenangan jiwa.
rahmat menurut suatu pendapat. Yang dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran taubat mereka diterima. Lahum, yaitu bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini dapat kita tahu segera bahwasanya Islam bukanlah agama ibadah, zikir dan doa saja, melainkan agama kepedulian terhadap fakir, miskin, dan pendanaan kepentingan sosial. Bahkan salah satu dari kewajiban setiap seorang orang muslim adalah membagikan sebagian dari harta kekayaan mereka kepada fakir miskin atau yang dikenal dengan zakat. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Selain itu, bersedekah juga merupakan perbuatan mustahab yang berulang kali ditekankan oleh para nabi. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama yaitu mengeluarkan zakat merupakan bukti kejujuran seorang atas pengakuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam menilai perbuatan baik orang lain, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya akan membersihkan dan menyucikan mereka. Yang demikian itu bersifat umum, meskipun sebagian ulama ada yang mengembalikan domir hum pada kalimat amwalihim kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, yang mencampurkan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk. Oleh karena itu, sebagian orang yang menolak membayar zakat dari kalangan masyarakat Arab berkeyakinan bahwa pembayaran zakat kepada pemimpin tidak boleh. Kalaupun boleh, harus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran dan pemahaman yang salah tersebut telah ditentang oleh Abu Bakar As-Siddiq dan semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan oleh Abu Bakar diperangi hingga mereka membayar zakat kepada khalifah sebagaimana mereka membayar zakat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar pernah berkata, "Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari anak kambing yang dulu mereka tunaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena hal itu." Nah, dari tafsiran ini bahwasanya Allah telah memerintahkan kita untuk mengeluarkan memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita telah melebihi. Nah, dalam ayat ini dapat dipahami tafsirannya, itu dalam ayat ini itu kita diajarkan untuk bagaimana kita mengeluarkan zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat atau sedekah kita, berapa ukuran atau harta kita ketika kita hendak memberikan zakat. Nah, adapun kesimpulan dengan pendidikannya itu, ayat ini mengajarkan kita itu ibadah, pendidikan ibadah, yaitu ibadah sedekah, mendoakan orang lain, ibadah berzakat, bagaimana kita mengeluarkan zakat, berapa harta yang harus kita zakatkan, kepada siapa zakat yang harus kita berikan, siapa saja yang berhak menerima zakat. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya dengan memberikan zakat atau mengeluarkan sedekah itu bukan berarti mengeluarkan harta kita tanpa balasan apapun. Sungguhnya mengeluarkan zakat itu membersihkan harta kita, mensucikan harta kita, membersihkan diri kita, yang mana zakat ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita telah memiliki harta yang cukup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Banyak maaf. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.